mahasiswa, mahasiswa yang melawan, mahasiswa yang peduli, mahasiswa kita hidup. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Papua, Papua, apa? Pemerintah daerah hingga sampai TNI sebagai keamanan dan pengawal yang menjaga jalannya proyek strategis nasional tersebut. Mahasiswa asal Kabupaten Paniai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai, Kota Studi Jayapura, menyatakan 14 poin sikap dalam jumpa pers yang digelar di Asrama Mahasiswa Paniai, Selasa 25 November 2025. Dalam pernyataan tersebut, para mahasiswa menegaskan penolakan terhadap pembentukan daerah otonom baru, proyek strategis nasional, serta kebijakan-kebijakan yang dinilai mengabaikan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Papua, rekan dari Julianus Magai. Silakan laporannya. Iya, terima kasih rekan Nurma di studio. Saya Yulan sebagai jurnalis Tribun Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya, betul sekali, mahasiswa asal Kabupaten Paniai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai atau disingkat FKMKP, Kota Studi Jayapura menyatakan 14 poin sikap dalam jumpa pers yang digelar di Asrama Mahasiswa Kabupaten Paniai, Permas 3 Wena, Kota Jayapura, Provinsi Papua pada kemarin Selasa tanggal 25 November 2025. Dalam pernyataan tersebut, para mahasiswa menegaskan penolakan terhadap pembentukan daerah otonomi baru, proyek strategi nasional, dan juga kebijakan-kebijakan yang dinilai mengabaikan masyarakat adat serta subjek utama pembangunan. Pernyataan tersebut dibacakan oleh Koordinator Tim Peduli Kemanusiaan Kabupaten Paniai, yaitu Julianus Bunai, didampingi Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Kabupaten Paniai Kota Studi Jayapura, Gabriel Gobay. Para mahasiswa menyampaikan sejumlah sorotan strategi yang dirangkum dalam 14 poin penting. Mereka menyampaikan poin yang pertama, mereka meminta Presiden dan Wakil Presiden serta Gubernur Papua Tengah dan juga Bupati Paniai menghentikan rencana pembentukan daerah otonomi baru di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Paniai, karena tidak melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah. Kemudian di poin yang kedua, mereka juga meminta DPR Kabupaten Paniai diminta menyurati Presiden Republik Indonesia agar menarik seluruh aparat militer non-organik dan organik dari wilayah Kabupaten Paniai. Tuntutan yang ketiga, mereka menuntut agar penghentian praktek militerisme yang dinilai digunakan untuk kepentingan korporasi dan sektor ekstatistik. Yang keempat, mereka juga menolak penempatan aparat non-organik serta diminta seluruh personil dikembalikan ke pusat. FKMKP juga menolak rencana penetapan daerah otonomi baru di Kabupaten Paniai, juga seluruh tanah Papua secara umum. Yang keenam, mereka minta agar negara memberikan perlindungan khusus kepada orang asli Papua, terutama masyarakat adat di Kabupaten Paniai. Mereka juga di poin yang ketujuh meminta Pemkab Paniai hentikan rencana pembukaan DOP yang dilakukan tanpa sosialisasi kepada masyarakat. Di poin ke-8, mereka juga minta pemerintah hentikan pembentukan daerah otonomi baru yang dinilai berpihak pada kepentingan pihak termasuk pembukaan lahan baru tanpa melibatkan masyarakat adat. Di poin yang ke-9, mereka menuntut agar hentikan seluruh operasi militer di tanah Papua. Di poin ke-10, mereka juga menolak proyek strategi nasional atau PSN yang berjalan di tanah Papua karena dianggap mengancam ruang hidup masyarakat Papua. Di poin yang menyatakan dukungan penuh kepada masyarakat adat Paniai dalam memperjuangkan hak mereka. Di poin kedua, mereka menolak rencana pembangunan. Mereka juga menolak rencana pertambangan Blok B Wabu karena dinilai mengancam keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Yang ke-13 mereka mendukung pelaksanaan pemilu 2025-2026 di Kabupaten Paniai dengan catatan adanya jaminan keamanan dari pihak aparat organik dan non-organik. Yang ke-14, mereka menguarakan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di tanah Papua. Iya, rekan Nurma, melalui pernyataan tersebut, mereka juga menilai bahwa arah pembangunan dan kebijakan keamanan juga politik yang berjalan saat ini belum berpihak kepada masyarakat. Julianus menegaskan pihaknya berdiri bersama rakyat Paniai untuk selamatkan tanah, kehidupan, dan juga masa depan generasi Papua. Ya, mungkin itu saya bisa laporkan. Rekan Nurma, saya kembalikan ke studio. Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Paniai menjadi sorotan publik persoalan yang terjadi di Kabupaten Paniai, baik persoalan krisis kemanusiaan, penerapan militer, serta ancaman daerah otonomi baru. Krisis kemanusiaan ini terus terjadi baik di kalangan masyarakat, bahkan di lingkup pemerintahan Kabupaten Paniai, hingga kehidupan sosial yang dulu hidup damai kini telah hancur dan saling tidak percaya satu sama antara lain. Setiap lapisan masyarakat yang disebabkan oleh pasca pemilihan pemerintah daerah hingga sampai saat ini masyarakat Paniai hidup dalam saling benci diri, saling iri, pukul, saling tidak percaya satu sama lain. Kemudian setelah pemerintah Paniai dilantik, kawan-kawan kontrakan mahasiswa putri Paniai diusir pemilik kontrakan karena pemerintah tidak bayar di Kota Studi Manado beberapa bulan lalu. Kemudian baru-baru ini terjadi kawan Halmarun Onaice Bunai, mahasiswa Unipa yang mayatnya hendak dipulangkan, namun pemerintah tidak mampu membantu sehingga dipulangkan mayatnya pakai kapal kecil dari Manokwari ke Wasior, dan dari Wasior pakai mobil dan tempuh perjalanan 2 hari. Kemudian beberapa asrama mahasiswa Kota Studi juga belum diperhatikan hingga asramanya lapuk dan lain-lain. Kemudian ancaman daerah otonomi baru Delemajaya, Bedamamo, dan Paniai Barat ini juga menjadi ancaman dan pertanyaan serius bagi masyarakat adat sebagai pemilik hak wilayah atau wilayah di mana wacana pemekaran yang diwacanakan tanpa melibatkan masyarakat dan tanpa sosialisasi dari tim-tim pemekaran gelap tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.